Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan Islam. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sedulur Kiraksa Channel, sekarang kita lagi berada di desa Losarang, Blok Putat, tepatnya di Putat, petilasan keramat Mbah Buyut Putat. Bagaimana sejarahnya mengenai Mbah Buyut Putat atau Ki Buyut Putat atau Buyut Putat yang ada di Losarang, Blok Putat. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Bapak Kunci dan juga Bunda Ana yang akan ikut menjelaskan mengenai sejarah daripada Buyut Putat. Tapi sebelum lebih lanjut, sedulur Kiraksa Channel, seperti biasa kami mohon dukungan dari sedulur Kiraksa Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam mengeksplor sejarah ataupun misteri dari makam keramat, petilasan, makbaroh, ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kiraksa Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share, ataupun yang sudah merekomendasikan tempat untuk kami kuak sejarahnya ataupun misterinya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Jazakumullah khairul jaza. Amin ya rabbal alamin. Amin. Langsung saja sedulur Kiraksa Channel, kita kenalan, kita ngobrol-ngobrol sama Bapak Kunci mengenai sejarah daripada Buyut Putat, sedulur Kiraksa Channel. Sederhana kula pun nyuwun agungnya pangapunten, Bapak Kunci. Bapak Kunci ki namanya sinten? Sukarsono. Oh, Bapak Sukarsono. Ya. Nah, Bapak kunci ini mungkin aku wis lawas kuwi, Pak. Ari kedret sing darane kunci kemuduk mengerti ya. Cuman kita mah bisa sesapu baik. Sekitar kurang lebih ya mulai jejer nama Buyut ku lagi tahun 2000. Kalau waktu maunya kan berarti tahun 1998 kalau 98. Nah, tegas pas mulai munjung apa ke tahun 2000 jejer Buyut Putat. Anak sandiwara wayang apa kok. Nah, waget 2000 menek. Oh, hari asal sini cuman kita aku kedri aku karena bakal ngopen ini kebutiku sing aran ngopen ini kebutiku namanya jeruk kunci ya. Cuman kita masih tiara di jeruk kunci ya, orang ngerti apa-apa, ngerasa wong bodoh. Kisahin yang berseni biar karena ya priwe sih. Jadi, masalah kasih ngopeni ngalai asal ngomong mak ya bapak mak berseni iya ya kayak kemit lah istilah iya istilah melamunan mak ari jeruk kunci kemuduk ngerti itang itu maupun doa itu dan ini orang kita mah rasa wong bodoh ari asli ya mak cuman ngopeni baik lawas 15 tahunan mak. Alhamdulillah lawas ya laman 2000 begas 23 tahun kan. Berarti buyutku percaya gitu. Ya apa pernah nasi ngerebut ke selaka kabar cerita nama jadi kembali kita maning ke barang kaya masyarakat umumnya senangnya setuju nih kita terus kan jadi wong tua sing ngapain mau masa bener ya syukur no suket ora mau ceritain makanan. Nah, secara kegiatan ini Pak, secara kegiatan setiap sore Jumat iki
ana acara tawasulan atau talilan kayaknya. Cuman sekinku monakan acara kan tawasulan kini wis laka bocah karena wis musim uya bocah nom pada payah telik wis mendal kah. Jadi laka wong melekan lah pas setiap Jumat aku. Agi mau masih ana wong tua mah masih ana bapak masih ning kana ya kebek-kebek bae bakal Jumatku asal sule memokonon sekin mah wis laka wong tua ku mungkari kita dia aku ya sepi. Hujan nomku pokok kari munjung bae. Nah, acara munjungan berarti setiap tahun anak masih ada. Cuman sekin mah sampenan beli kuat yang beli wedis tibang hajat bae kaya sing penting mah disedekahi gitu konon bae wis ya anu ku karena apa sih nulo sarang kok ora bicarong kuburan ora jadi kayak wis kita ngalai asal diselamat tiba sing pada andon tirakat atau sing riado atau andon tirakat atau sing ziarahnya karmerenya gitu anak gitu iya pernah ya lo kadang anak sing turu anak sing nyekar baya anak karena awli wiraya dewe cisok mene ya pernah ada bangsa nyekar ya tujuannya mau bermacam-macam ya anak sing jaluk waras ora sing anu misalnya apakah keluarganya apakah laki sing lara sakit ora ya sing tiba sing kadane baik lah sing sejen desa ya kadang-kadang sing santing ora ya sejen desa ora untuk ya lo sarang ya kadang abengen mah ya kadang-kadang Jawa Tengah bengen mah ke tahun 2000 mah anak sing takamen aku ya alhamdulillah dia jabai mungkin ora ya dan petekamene anak kita bagi gelem mau nama anak sih sing ngurus jadi ya pripun ya sing desa sejen kalau anak sing turun kene ya anak sing nutuk anak sing beli turun kene tergantung niat bakal ragu-ragu ya kadang-kadang lu rompongi wis permisi. Nah mengenai sejarah buyut dewa Pak Pri ini buyut putat karena ini kayaknya kan ya punten ya Pak ya ya laka kuburan apa cuma sekedar ruangan kayaknya maksudnya mah kayak ning buyut Asti Pendawa sebelum kita sama 1-2 seperti ini tempat prian kini sejarah ya sejarah mah kita mah diuru asal usul cuman mau neken tak ingetkan balong karena kayak balong cuman kini singgare lok barikan apa kari kliwon anu karena bungene antar desa batas ini batas muntur karo lo sarang jadi jare aku lok asal usul perang-perang bengenku ya lokatanku kumpulannya kan rapate muka nama asal abu wong kunai aku bokat orang ngerti orang buru tidak aku jadi kumpulannya kadang-kadang bah kliwon kulok baritan kuning kene tempatnya aku baritan bining jalan beli nih kene nih balik. Nah mengenai sejarah dewa bokat kene ki petilasannya siapa kan kata buyut siapa waktu maweh ki gede ta siapa hari kun ku tembus waktu tahun 2000 terbuka ku jejerku sing diarani buyut siman iya diarani buyut siman ku buat kita takon wong tua ku ya buyut ya kita dewe jadi wong tua semak wong tua sembok buyut siman apakah lambang apakah asli orang ngerti apakah siman ki lambang istilah singkatan aran singkatan apakah asli aran manusia tapi kita bakal ngujudnya ya buyut siman atau nyimas bega orang lok lanjut nyimas ya pada konon lah ayah kola ilok anu ya kanceng rama kanceng ibu iso konon baik seperti itu sebelum Kirosa Channel bahwasanya alhamdulillah di sini dulu sih setiap malam Jumat masih ada kegiatan tahlilan ataupun tawasulan di sini. Tapi sekarang karena kesibukan dari penduduk sekitar jadi sedikit mengurangi dalam hal kegiatan tahlil di sini ataupun tawasulan di sini.
Tapi ya alhamdulillah masih ada, meskipun kadang-kadang sebenarnya masih ada kegiatan. Dan juga di sini sama seperti kebuyutan ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang ada di Indramayu, bahwasanya setiap tahun di sini masih diadakan acara munjung, ya. Masih ada acara munjung, meskipun ya kadang kalau lagi ada rezeki Ya, lumayan rame, sederhana. kalaupun tidak ada ya yang penting adat jangan sampai ditinggalkan, masih diadakan adat munjungnya. Dan juga di sini ya suka ada yang berziarah, beriado, bermalam di sini ada. Ya tujuannya sih masing-masing sedulur Piraksa Channel, tapi pesan saya pribadi seperti biasa, dimanapun itu tempatnya, kalau Anda datang ke tempatnya buyut, pesan saya pribadi jangan sekali-kali minta sama buyut ya sedulur Piraksa Channel, tapi minta sama Allah. Buyut mah cuma sekedar syariat ataupun perantara doa kita, supaya doa kita cepat diijabah melalui syariatnya buyut sedulur Piraksa Channel. Bukan buyut yang mengijabah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengijabah doa kita. Kurang dan lebihnya seperti itu ya Pak ya. Ya seperti itu sedulur Piraksa Channel. Mengenai sejarah daripada buyut putat sendiri, Bapak Kunci kurang begitu memahami apa ya, masalah kesananya sih kurang paham. Nanti Bunda Ana yang akan menjelaskan sedikit sekilas mengenai sejarah daripada buyut putat dulu. Mangga Bunda Ana di sini secara goibnya ini seperti apa Bunda? Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya minta maaf khususnya buat desa yang ada di sini, desa Losarang Blok Putat. Jika ada salah-salah kata dalam hal menerangkan atau dalam hal penglihatan, dan juga jika ada saudara-saudara yang memang mempunyai ilmu spiritual yang berbeda pendapat atau berbeda dalam hal menerangkan, pangapuntennya yang sebesar-besarnya jika salah. Ini khusus secara pribadi, secara saya versi saya pribadi. Kita kembali lagi ke topiknya. Siapakah beliau yang disebut dengan sosok buyut putat? Maaf, bukan sosok, dengan beliau buyut putat. Maaf. Yang saya lihat memang dulu di sini banyak sekali pepohonan, dan yang ada di belakang saya ini ada pohon putat yang sangatlah besar sekali dulu. Dan di sini lamun jare wong jaman sekin mah bahasane balong. Ada balong. Di sini ada pohon ada balongnya juga. Dan siapakah yang mendiami di tempat sini? Pangapunten jika salah. Yang saya lihat beliau memang masih berdarah biru atau seorang dari kerajaan. Beliau mengatakan saya datang dari wilayah Sumber. Sudah tentu pasti kalau kita lihat jalurnya sudah tentu pasti jalurnya ke Cirebon. Pasti jalurnya ke Cirebon karena dari Sumber. Dan beliau mengatakan saya itu masih satu babadan atau satu tingkatan atau satu eranya waktu Nyimas Ratu Endang Gelis. Beliau adanya, dan beliau datang ke sini. Yang saya lihat memang waktu itu ada sebuah peperangan, dan beliau jadi terdampar di sini, entah untuk istirahat atau entah juga untuk menyusup di sini atau bersembunyi, atau juga memang di tempat sini untuk dijadikan sebuah misi atau mencari strategi dalam hal peperangan. Karena yang saya lihat dulu di sini memang belumlah desa. Kalau dibilang hutan ya hutan,
Terus beliau datang ke sini memang waktu di zamannya era beliau, di zamannya Kanjeng Gusti, ya di sini memang tempatnya kalau bisa dibilang strategi, mencari strategi dalam hal peperangan bisa jadi. Kenapa? Karena di sini banyak sekali sekumpulan orang-orang untuk membicarakan sesuatu, kemungkinan strategi perang. Karena ya pangapunten, karena di sini kadangkala mbahku juga datang ke sini, kadangkala Kanjeng Sunan Gunung Jati juga datang ke sini, bahkan kadangkala siapa yang di sana itu Ki Bagus Rangin pun datang ke sini. Jadi kemungkinan di sini itu tempat untuk menyusun strategi dalam hal peperangan, karena beliau mengatakan saya datang ke sini atau terdampar ke sini karena sebuah peperangan, dan mendiami di sini beliau apa sih namanya, tidak serta-merta berpakaian seperti orang kerajaan, hanya seperti penduduk desa yang pada umumnya berpakaian sederhana. Beliau sesosok orang yang sangat cantik sekali, dengan anggun, dengan wibawanya, dengan kalau bisa dibilang satria, atau apa sih bahasa kalau perempuan itu, kalau laki-laki satria, kalau buat perempuannya apa bahasanya? Sri Kandi. Ya, bahasa perempuannya Sri Kandi. Beliau bersenjata selendang dengan tombaknya, bukan sebuah keris, tapi yang saya lihat selendang dengan tombaknya. Tapi yang saya lihat di sini, saya hanya melihat sebuah tombaknya. Apakah di sini memang bahasa dibilang apa sih? Kalau dibilang cikal bakal mungkin bisa jadi, tapi kalau bisa dibilang ini batas wilayah antar desa. Jadi agak kesananya memang waktu di zamannya juga berbeda. Jadi bahasanya ini wilayah saya, di sebelah sana wilayah orang lain lah, seperti itu. Jadi beliau datang ke sini memang saya lihat karena beliau mungkin nyaman di sini, beliau membangun sebuah rumah gubuk. Tapi saya melihat ada sesosok laki-laki dan perempuan yang memang sangatlah menghormati beliau. Apakah beliau memang bahasa dibilang, kalau seorang dari kerajaan kan bahasanya abdi dalam, kemungkinan beliau abdi dalamnya. Kenapa? Beliaulah yang apa sih namanya, bahasanya memperhatikan atau menyediakan atau mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan buyut selama buyut ada di sini. Jika buyut tidak ada tugas atau tidak ada pekerjaan, tapi bahkan dari laki-laki dan perempuannya ini pun tidak mengetahui kalau buyut ini aslinya memang ada misi, ya memang misi dalam hal peperangan, tapi karena tidak pernah bercerita buyut ini misinya apa, dengan apa sih, dengan abdi dalamnya pun nggak pernah cerita. Abdi dalamnya hanya menganggap beliau memang seorang yang sangat besar. Bahasanya kalau kita bahasa ngomong zaman sekarang mah seorang yang kaya, seorang saudagar. Jadi dengan apa sih, dengan kedermawannya, dengan kebijaksanaannya tuh, jadi laki-laki perempuan itu suka jadi mengabdi di sini. Apapun kebutuhan buyut pasti dipenuhi. Nah, konon katanya di sini itu ada yang bilang bahwa Ki Patih Jongkara itu di sini katanya. Benar enggak itu? Ya pangapunten, aslinya Ki Patih Jongkara itu tidak menetap di sini, tapi kadangkala beliau juga datang ke sini, suka datang ke sini main, bersinggah, atau bisa dibilang ngontrol, atau bisa dibilang mungkin ada sesuatu yang harus dibicarakan dengan Nyimas Ratunya sendiri atau dengan buyutnya sendiri. Jadi kalau bisa ada yang mengatakan Ki Patih Jongkara menetap di sini, pangapunten, yang saya lihat tidak.
Kenapa? Ki Pati Jongkara beliau kekuasaannya tuh ada di wilayah utara, bukan ada di wilayah sini. Ngapunten, itu menurut saya pribadi. Jika pun salah ya maaf. Benar. Cuma ya kadang-kadang suka kesini, Iya. itu ada pesan. Betul. Apakah kontrol, apakah pesan gitu? Ada. Kemungkinan. Yang jelas kadang-kadang suka kesini. Iya. Nah, sosok Goib sing jaga kayaknya Yang saya lihat sosok Goib yang ada di sini, saya hanya melihat seekor ular, seperti seekor ular naga. Ya. Kenapa? Apakah harus diceritakan kalau di sini ada sesuatu, Pak? Ya, kalau saya menyuguhkan istilah yang tersebut itu ya Mas Putra Naga. Nggih, Dan, ada. ya, Terus Buyut yang Siman. yang tersimpan di sini apakah harus diceritakan? Di sini? Silakan. Ya, pangapunten, di sini memang dijaga dengan sesosok ular naga. Kenapa? Karena beliau diperintahkan sama Kanjeng Gustinya Ya. atau buyutnya untuk menjaga sebuah, kalau bisa dibilang sebuah peti. Tapi saya tidak bisa mengatakan Ya. apakah itu peti harta karun kah, Nah, atau pusaka, peti entah pusaka itu kah, baju atau apa yang Ya. penting berupa peti. berupa peti ada di sini. Jadi sesosok naga itu emang ditugaskan untuk menjaga peti itu. Tapi saya tidak bisa menjelaskan petinya peti apa. Ya, Seandainya ada saudara yang memang ingin berkunjung ke sini, ya pangapunten, berkunjung ke sini tapi dengan niat baik. Jangan niat karena hanya penasaran ingin mengetahui peti apa. Datang ke sini niat baik, minta doa sama Allah, biar dengan syariatnya buyut seperti itu. Nah, buyut kan berarti ini kayaknya buyut didewekan lah menanu aja. Cuma dengan abdi dalamnya baik. Iya. Orang kasar ngomong mah orang karo lakine dah. Iya, orang. Iya. Kadangkala buyut di sini memang kadang suka menampakkan seperti sesosok wanita yang sudah berumur, tapi kadangkala menampakkan sesosok wanita yang Cantik. sangat luar biasa cantiknya, anggunnya. Terus dengan kadangkala beliau memperlihatkan seperti kesatria atau apa sih namanya, Sri Kandi seperti itu. Jadi beliau kadang suka berganti-ganti memperlihatkannya, tapi yang sering itu beliau memperlihatkan seperti seorang wanita yang sudah berumur dengan pakai caping, dengan baju kebaya, dengan kain tapihnya warna coklat, yang sering beliau memperlihatkan menjadi sesosok wanita yang sudah berumur. Ya, bokat anak tumpakan kendaraan buyutnya dua. Yang saya lihat beliau tidak pernah menaiki kendaraan. Kenapa? Ya ini tadi, seekor naga. Beliau suka bepergian dengan seekor naganya, kemanapun pergi dengan abdinya, dengan prajuritnya. Iya. Ya seperti itu sedulur Kirakso Channel. Barangkali sedulur Kirakso Channel yang ingin berziarah, yang ingin bermalam di sini, bertirakat di sini, ya Enak. datang saja sedulur. Adem. Enak adem. Tinggal hubungi Bapak Kunci yang ada di sekitar lokasi rumahnya Bapak Kunci, dekat kok dengan keramatnya. Jadi tinggal tanya Bapak Sukarsono. Oh, Sukarsono. Tinggal tanya di mana rumahnya. Tapi telah Manono aja. Sukarsono, Si Bapak terkenal. Nono. Iya, ning tetangga. Boleh malah. ditambahkan, Buyut Putat. boleh ditambahkan lagi.
saya hanya mengingatkan, jika ingin beriadah ke sini atau bertafakur ke sini, meminta syariat kepada buyut, datang ke sini niatnya baik. Jangan sekali-kali niat yang nggak benar. Iya, iya. Izin sama Bapak Kunci, izinnya niatnya bagus, begitu ke sini niatnya ternyata berbeda. Awas. Bongkan. Tuh, Resiko ditanggung sendiri. Bapak Kuncinya pun sudah ada bahasa bonggan, atau kalau bisa dibilang resiko tanggung Iya. sendiri. Kenapa? Karena beliau seorang seorang memang di medan perang yang sangat luar biasa, Serikandi yang sangat luar biasa. Jadi beliau tidak akan pernah segan jika ada seseorang yang memang niatnya tidak bagus ke sini atau niatnya tidak benar, ya apalagi ditambah dengan yang selalu menjaga beliau. Hati-hati datang ke sini niat bagus, sesuai pertama izin sama Bapak Kuncinya, itu pula yang ada di hati keniatannya. Jangan berbeda, hati-hati. Jadi kalau ada apa-apa resiko tanggung sendiri ya Pak. Iya. Kayak gitu. Nah, misalkan datang ke sini yang lebih dominan, yang cocok nih. Mungkin ini ibaratnya dua tujuan apa sih kira-kira gelis konon prosesnya gitu menanut jalurnya Rezeki. Tapi orang bisa tertentu. Masalah singaran milik tuh harus dipai. Misalnya kan pernah dulur tua kakang ya wis dewasa jaluk kejalukannya keturutan, cuman masih kembang. Dari masih kembang pun jaluk pengen makanya pengen gelis lah. Akhirnya metu dongol jagat di Padang nang sorotnya kan ke sini jaluk. Cuman kin jauh telung bengi mungkin nenek jauh telung bengi. Cara kita bakal kaisa ukurannya wolung bengi kin jauh telung bengi katon. Karena apa jari jak mah bagus ora rezeki kira. Cuman dewek kemiliki laka sampai ngetokna banyu larangan, guru-guru nangis. Kita kontrol menetak tatar itu ya kepengen nangis guru-guru. Ya wis dingin pinas dan pinang kerja gitu. Ya mungkin dia telung dina sampai kuning wiwitan sampai ngeraweng karena katon si barangnya sing dipengeni ora. Tuh. Ya sampai nan video kena. Tuh. Sampai nangis guru-guru, nangis ngetokna banyu larangan yang plus. Esok laporan orang kita meneta terlaporan orang yang mokon jauh sting pinastian pinang wis kita pakai di balen ini maning penasaran ya sok ya orang bisa jawabannya kan mau niate sing benar sing kene tidak ada masalah beriadoh ke sini, tapi jangan kita langsung bertujuan kepada buyutnya. Kita tetap berdoa kepada Allah, tapi dengan syariatnya buyut, semoga apa yang kita doakan buyut sampaikan kepada Allah biar cepat terkabul. Tapi dengan satu syarat tadi, niatnya yang benar, yang bagus sesuai awal kita izin sama Bapak Kunci, niatnya ingin di sini kira-kira rezekinya lancar, dan hati pun sama dengan ucapan sesuai awal. Tapi awalnya seperti itu ternyata di hati berbeda. Kalau itu kan setiap kita di sini pasti ada godaannya. Kuat tidak dengan godaannya, tapi masalah milik dan tidaknya itu tadi niat awalnya apa. Kalau niatnya bismillah lillahi ta'ala, sesuai awal izin sama Bapak Kunci, dan begitu datang ke sini beriadah sama buyut dan dengan syariatnya buyut berdoa kepada Allah sesuai sama dengan yang tadi dibicarakan dengan Bapak Kuncinya, bismillah, dan siap godaannya kayak gitu pasti terkabul. Itu kenapa banyak sekali
kita bahasanya, kenapa sih kita kok sering di sini kok tapi tidak dikabul? Itu tadi niatnya, kembali lagi kepada niatnya. Ya seperti itu sedulur Geraksa Channel, kurang dan lebihnya sekilas mengenai sejarah daripada buyut putat. Apabila sedulur Geraksa Channel yang menyaksikan tayangan ini berbeda versi dengan apa yang dijelaskan Bunda Ana, kami mohon jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan, apalagi permusuhan sedulur Geraksa Channel. Tapi mari kita jadikan sebagai keberagaman, seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kurang dan lebihnya seperti itu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.